warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Firza Berliana dengan NIM 035, Intan Kamaludin dengan NIM 036, dan Aruna Rara Irani dengan NIM 038. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai anggaran piutang. Yang pertama ada definisi anggaran piutang. Anggaran sendiri memiliki arti rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi untuk waktu tertentu. Sedangkan piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit. Maka dari itu, anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan rangkaian sejumlah piutang usaha, perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode mendatang. Selanjutnya dipersilahkan kepada Firza Berliana untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya ada manfaat anggaran piutang. Piutang dagang dapat memberikan berbagai manfaat investasi bagi suatu perusahaan. Manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik minat pelanggan dan membantu meningkatkan omset penjualan. Selanjutnya, biasanya anggaran piutang yang berjangka panjang dapat memberikan keuntungan lebih baik untuk perusahaan pada produk-produk tertentu. Lalu, posisi piutang pada berbagai periode dapat ditentukan. Selanjutnya, lebih mudah untuk mengetahui jumlah piutang yang harus ditagih setiap periodenya. Dan yang terakhir, arus kas yang masuk dalam penjualan kredit dapat dipantau. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun anggaran piutang. Dalam penyusunan anggaran piutang terdapat langkah-langkah padu agar menghasilkan laporan anggaran piutang yang baik dan benar. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus dapat menentukan besarnya jumlah penjualan yang diberikan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Lalu, kita juga harus dapat menentukan besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Selanjutnya, kita harus mengetahui atau menentukan besaran dan term of payment. Selanjutnya, mengidentifikasi kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Dan yang terakhir, menyusunnya ke dalam bentuk tabel yang sistematis. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Untuk bisa menghasilkan hasil anggaran piutang yang tepat, diperlukan adanya data, informasi, dan pengalaman untuk menjadi pedoman untuk mempertimbangkan penyusunan anggaran. Adanya beberapa faktor dalam penyusunan anggaran yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan dilihat dari berbagai produk yang dijual dalam periode waktu tertentu. Semakin besar produk yang terjual, maka semakin besar pula penjualan kredit yang dilakukan, sehingga perusahaan memiliki piutang penjualan kredit yang dilakukan, sehingga perusahaan tidak memiliki piutang dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada keadaan persaingan pasar. Perusahaan harus memiliki daya saing dalam penjualan produk. Apabila produk tersebut sama dengan produk pesaing, sehingga persaingan semakin ketat. Hal tersebut dapat diatasi dengan mengeluarkan produk yang lebih menarik minat pelanggan dan meningkatkan penawaran penjualan secara kredit, sehingga meningkatkan piutang perusahaan. Dan yang terakhir, posisi perusahaan dalam persaingan. Bila kondisi perusahaan dalam posisi memiliki pelanggan yang lebih besar, biasanya perusahaan ini akan lebih menarik minat pelanggan dengan mengeluarkan produk baru dan juga menawarkan diskon bagi pembelian tunai. Namun, jika perusahaan berada dalam posisi tidak memiliki pelanggan yang begitu besar dan masih membutuhkan minat pelanggan, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan diskon-diskon yang diberikan pembelian secara kredit. Nah, dari faktor-faktor di atas dapat mengakibatkan penagihan piutang mengalami kesulitan yang dapat mengakibatkan sisa hasil usaha akan menurun. Nah, prosedur penagihan piutang menurut Kamsir, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penagihan piutang yaitu sebagai berikut. Nah, di sini faktor-faktornya ada faktor internal. Faktor internal ini dilakukan perhitungan dalam analisis tidak dilakukan secara individu.
Nah, kalau faktor eksternal ini, kita dapat melakukannya dengan menunda pembayaran hutang yang bermaksud tidak membayar. Nah, yang terakhir, usaha penagihan piutang melalui surat, telepon, kunjungan langsung, atau tindakan hukum. Kalau melalui surat, teknik ini dapat dilakukan ketika pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan, tetapi belum dilakukan pembayaran. Melalui telepon, teknik ini dilakukan sesuai dengan teknik sebelumnya, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran atau peringatan, ternyata tagihan belum dibayar, maka bagian kredit dapat menelpon pelanggan tersebut. Selanjutnya, kunjungan pribadi atau kunjungan langsung. Nah, melalui kunjungan ini digunakan karena dinilai efektif dalam usaha penagihan piutang dapat dilakukan secara langsung. Dan yang terakhir, melalui tindakan hukum. Teknik ini merupakan teknik yang paling akhir dilakukan apabila pelanggan tidak beretikat baik untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar piutang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firza. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Kamaludin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perputaran piutang. Menurut Rianto, ia mengatakan bahwa perputaran piutang memberitahukan jangka saat kapital kerja yang terbatas pada piutang, di mana semakin cepat saat perputarannya, maka semakin cepat juga perusahaan bisa dapat profit. Dalam perputaran piutang ini pun memiliki rumus sebagai berikut. Perputaran piutang sama dengan piutang dagang atau usaha dibagi piutang rata-rata. Rianto pun menyatakan bahwa pentingnya perputaran piutang adalah ikatan modal dalam piutang tergantung pada jatuh tempo. Semakin fleksibel atau lama jangka waktu pembayaran, semakin lama modal yang terkait dengan piutang, yang berarti semakin rendah tingkat perputaran dalam periode tertentu. Dari pengertian di atas ini, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah piutang perusahaan kepada pihak lain sebagai akibat dari penjualan kredit, sebelumnya kepada konsumen dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Next. Selanjutnya ada pengendalian piutang. Pengendalian internal adalah salah satu sarana untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dan adanya piutang tak tertagih. Hal yang dapat merugikan suatu perusahaan adalah adanya kecurangan dalam siklus kerja. Menurut Sanyoto, ia mengatakan bahwa sistem pengendalian inter yang terbaik bukanlah struktur pengendalian yang seketat mungkin. Sistem pengendalian inter juga memiliki keterbatasan. Adapun salah satu model dalam pengendalian internal suatu organisasi atau perusahaan yang paling banyak digunakan oleh seorang audit sebagai dasar dalam mengevaluasi atau menilai dan mengembangkan pengendalian internal suatu organisasi atau perusahaan itu disebut dengan model COSO, di mana terdapat 5 komponen dalam pengendalian internal menurut COSO, yaitu dapat mengendalikan lingkungan, mengidentifikasi resiko yang akan terjadi, melakukan aktivitas pengendalian, menjalin hubungan baik dalam mencari informasi, dan melakukan komunikasi, serta melakukan pemantauan dan pengendalian suatu organisasi atau perusahaan terkait. Next. Selanjutnya, saya akan membacakan studi kasus. PT Sinar Sosro merupakan salah satu perusahaan ternama yang bergerak dalam bidang produk minuman kemasan, yaitu teh botol yang berasal dari teh wangi melati. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang sangat terkenal. Penilaian dan pelaporan piutang perusahaan PT Sinar Sosro diketahui sebesar kas neto yang dapat dicapai, yaitu sejumlah kas bersih yang dapat diterima oleh perusahaan. Dalam hal ini, PT Sinar Sosro menggunakan metode cadangan dalam mencatat kerugian piutang perusahaan karena pencatatan kerugian dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan. Penyebab piutang tak tertagih pada PT Sinar Sosro terdapat beberapa kendala, yaitu customer, pasar, serta persaingan harga. Kerugian piutang tak tertagih yang dialami oleh perusahaan Teh Sosro yang paling banyak adalah dari minimarket, supermarket, hotel, restoran, juga ada perseorangan. Hal ini dapat terjadi karena PT Sinar Sosro menerapkan pembelian secara kredit, di mana para kreditur dapat mengambil barang terlebih dahulu dan membayarannya belakangan.
Tentu saja hal ini dapat mendatangkan keuntungan namun juga dapat membawa kerugian bagi perusahaan. PT Sinar Sosro cukup mempunyai sistem akuntansi piutang yang memadai. Hal ini dapat terlihat dari buku besar yang digunakan dalam pencatatan piutang, hanya ada satu untuk mencatat piutang yang ada. Tentu saja hal itu menyulitkan dalam pengendalian internal. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Kamaludin. Kemudian ada solusi menyelesaikan piutang tak tertagih pada perusahaan PT Sinar Sosro. Di antaranya yaitu, yang pertama, penyelesaian piutang yang bermasalah pada PT Sinar Sosro harus bisa mengambil alih kebijakan yang sudah dijalankan untuk mengetahui kerugiannya, terutama utang jangka panjang. PT Sinar Sosro sendiri perlu mengingatkan pelanggan yang sebenarnya kesulitan membayar utangnya, atau memberikan keputusan-keputusan kepada pelanggan yang usahanya gulung tikar. Semestinya, PT Sinar Sosro jika memungkinkan tidak perlu lagi penjualan secara angsuran, karena hal yang sama pun bisa terjadi, yaitu pelanggan yang sengaja tidak mau membayar. Yang kedua, PT Sinar Sosro sangat perlu untuk bisa mendapatkan atau mengimpor produk minumannya, terutama di toko-toko yang ada di pasar. Tidak sekedar itu, PT Sinar Sosro juga harus mampu menciptakan produk minuman dengan desain baru ini untuk memikat para konsumen, serta dapat melakukan promosi untuk minuman itu sendiri. Yang terakhir, pada PT Sinar Sosro betul-betul mengawasi persaingan harga produk minuman, dan mengingat harga di pasaran, khususnya harga produk minuman yang baru. Perihal ini perlu dilangsungkan pada proses pembuatan PT Sinar Sosro agar masih tetap beroperasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan rangkaian sejumlah piutang usaha, perusahaan beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode mendatang. Anggaran piutang memiliki banyak manfaat bagi perusahaan yang melakukannya dengan baik dan benar. Faktor yang mempengaruhi anggaran piutang ialah anggaran belanja, kondisi persaingan pasar, dan posisi perusahaan dalam persaingan. Dalam proses penagihan hutang, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu melalui surat, melalui telepon, kunjungan pribadi secara langsung, dan melakukan tindakan hukum. Perputaran piutang adalah periode di mana ekuitas dikaitkan dengan piutang usaha tergantung pada jatuh tempo dan persyaratan ketika pembayaran. Rasio perputaran piutang yang tinggi berarti posisi ekuitas yang ada akan meningkat dan perusahaan dianggap likuid. Kondisi ekuitas dikatakan illiquid atau tidak likuid apabila perputaran piutangnya rendah. Sistem pengendalian internal digunakan untuk pengendalian piutang. Pengendalian internal adalah salah satu sarana untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dan adanya piutang tak tertagih. Sekian penjelasan seputar anggaran piutang dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja atau tidak sengaja. Salam sehat dan salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.